Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yorival, tentu saja di channel YouTube Yorival. Sebagaimana yang pernah kita ucapkan atau sampaikan sebelumnya bahwa kita akan membuat konten horor. Dan hari ini yang kita bikin konten horor yang telah kita sepakati itu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu ada akun YouTube ini. Oke teman-teman, kita pernah bahas sebelumnya di video berpendapat bahwa kita akan membuat salah satu segmen di dalam YouTube Yorival ini akan menjadi segmen horor atau cerita horor, atau kita mengundang narasumber horor nantinya. Berhubung narasumbernya belum kita temukan atau ada yang narasumber yang ingin bercerita tentang pengalaman horornya, hanya saja mereka tidak punya mental untuk tampil depan kamera, jadi tidak memaklumi keadaan. Dan olehnya saya berinisiatif untuk mengangkat perjalanan saya atau perjalanan kisah yang pernah saya alami tentang yang terjadi beberapa tahun silam, yakni tentang pertemuan saya dengan sosok makhluk yang tentu saja membuat sampai saat ini bulu kuduk saya berdiri ketika menceritakan kisah ini. Tentu saja teman-teman silakan simak sampai selesai kisah ini. Jadi teman-teman, ini cerita saya di usia 6-7-8 tahun, berarti sekitaran usia saya SD waktu itu. Jadi ceritanya, saya waktu itu kan hobi nonton di rumah tetangga. Jadi antara rumah saya dan rumah tante itu berdekatan. Dan waktu itu masih tinggal dengan nenek. Jadi kami sekeluarga tinggal bersama nenek dahulunya, kemudian bersebelahan dengan rumah tante saya. Nah, di rumah tante saya ini tempat orang nonton, jadi ramai orang nonton di tempat ini, di rumah tante saya ini. Kan beberapa orang dari dusun-dusun yang lain, karena waktu itu masih jarang-jarang ada televisi di kampung dan kemudian lengkap siarannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ketika dan banyak orang yang menonton sambil tiduran di rumah tante saya itu, dan kemudian saya juga termasuk salah satu orang yang hobi ketiduran di tempat itu karena sambil nonton televisi, kemudian setelahnya tanpa terasa ketiduran. Seperti saat ini biasanya mungkin kita nonton sambil tidur itu kan lebih cepat tidurnya sambil tetap televisi nyala. Waktu itu malam sudah masuk tengah malam, saya ketiduran nonton sebelumnya, dan terbangun di jam-jam 2 kalau nggak salah, jam-jam 2 atau jam-jam 3 saya terbangun kemudian bermaksud untuk pindah jadi dari rumah tante ke rumah nenek, untuk tidur di rumah nenek karena di situ kan tempat tidur untuk saya dengan orang tua. Nah, ketika terbangun itu kemudian saya berjalan, dan saya ketika bangun masih ada, waktu itu saya lihat ada om saya, suami dari tante, dan juga kakek yang almarhum yang sudah meninggal, tapi ada waktu itu nonton juga karena dia tinggal di situ. Kakek yang satu itu tinggal di situ. Jadi saat tengah malam saya terbangun, itu kurang lebih jam 1 atau jam 2an lah terbangun. Teman-teman pasti tahu di kampung itu belum seramai di kota tentunya, masih sangat gelap di mana-mana. Waktu itu juga lampu-lampu merkuri belum tersebar sebanyak ini. Masih belum ada lampu merkuri, atau lampu pinggir jalan pun hanya lampu 5 watt yang disambung dari rumah. Jadi pada saat itu saya terbangun, kemudian om saya mengingatkan bahwa kalau bisa di sini saja, tidak usah tidur di rumah kakek yang di sebelah, kamu tidur di sini saja di depan televisi ini. Tapi saya pikir saya lebih nyaman tidur di rumah saya daripada di sini, karena tidur di sini di rumah om atau tante saya ini tidur depan televisi
semen, tikar, beraskan tikar, kemudian ada bantal. Saya tidak nyaman, saya lebih suka tidur di kasur waktu itu, anak waktu itu. Kemudian saya keluar, jadi di antara gang, jadi ini rumah tante saya, ini rumah kakek, jadi di antara ada lorong, ada lorong gelap sekali, ada lorong gelap. Kemudian jadi kami, kalau banyak sudah pasti tahu pintunya ketika pulang sekolah atau terlambat datang ke rumah atau rumah sudah dikunci, ada jalan rahasia lewat belakang, jadi lewat pintu dapur. Nah, di pintu dapur itu, jadi pintu dapur terbuat dari seng, kemudian ada lubang di dekat, jadi ada lubang di situ, kemudian di lubang itu ada kaitan semacam pengait ke paku, kemudian kawat, dari kawat pengait. Jadi kalau kita ingin buka pintu, kita tinggal cungkil pakai telunjuk jari, itu kawat terangkat dari paku itu, kemudian pintu terbuka. Sebegitu pintunya. Jadi ketika saya pulang malam-malam, ketika saya pulang tengah malam, di tempat di gang itu gelap sekali, gelap, dan saya juga sudah kayak mulai ada rasa ketakutan di situ. Ketika lewat, kemudian lewat belakang, itu gelap semua di belakang. Jadi di belakang rumah kakek itu ada pohon kelapa banyak, kemudian kayak semi hutan kecil, kemudian juga ada pohon asam, jadi ada kandang ayam, kemudian ada pohon asam di situ. Nah, ketika itu kemudian saya bermaksud untuk membuka pintu belakang yang seperti saya gambarkan tadi, pengait kawat yang terkait ke paku. Kemudian saya ingin congkel dari karena ada lubang, saya ingin congkel untuk membuka pengait itu. Ketika saya di depan pintu itu, saya awalnya mendengar suara gemeres di pohon asam yang ada di belakang itu, pohon asam. Saya sudah mulai ada rasa takut, mulai ada rasa was-was. Saya coba pertama, karena buru-buru, saking takutnya, buru-buru ingin membuka itu, kemudian tidak, semacam tahulah sesuatu yang dilakukan secara buru-buru dan dalam ketakutan itu tidak maksimal apapun yang dikerjakan. Nah, salah waktu itu saya mengerjakannya tidak terbuka, pintunya tidak terbuka, saya buru-buru, dan disitulah saya mendengarkan suara yang selama ini orang bilang kuntilanak. Suara kuntilanak yang selama ini hanya saya dengar, dan ini demi Allah saya dengarkan langsung suara tertawa seorang kuntilanak, dan itu terdengar. Dan sampai hari ini ketika saya bercerita seperti ini, itu kayak ada agak merinding ketika menceritakan kembali hal itu agak merinding, karena itu kenangan mistis yang pernah saya alami di waktu kecil. Ketika saya mendengarkan suara itu, saya langsung ketakutan. Di situ saya dengar suara langsung seperti seorang perempuan yang tertawa dengan riang di atas pohon asam. Itu saya dengar langsung, teman-teman. Ini saya tidak terlalu ini menirunya, tapi seperti itu yang saya dengar. Dan teman-teman tahu, saya semakin ketakutan mendengarkan suara. Coba buka pintu sambil bertanya, wahai mama, papa. Saya ketakutan. Tahu anak waktu itu anak 7, 8 atau 6 tahun waktu itu mendengarkan suara seperti itu. Saya lagi masih tertawa. Saya buka, saya sambil berteriak, saya buka. Akhirnya bisa berhasil saya buka, kemudian saya lari ke dalam. Saya lari ke dalam kamar. Di dalam kamar saya tidak menemukan ibu dan ayah saya. Bayangkan, hari ketakutan. Kemudian orang yang saya harapkan bisa membuat saya tenang, ternyata tidak ada. Itu mereka keluar atau kemana saat itu. Saya langsung dari kamar, saya ambil sarung, saya langsung membungkus diri. Saking kerasnya saya berteriak waktu itu, teman-teman. Kakek om yang tadi saya ada di TV, depan TV, dan kakek yang ada di depan TV, kemudian kakek saya juga yang ada di rumah itu datang berlarian. Kenapa dia? Kenapa dia?
itu orang dan mereka menyebut saya IPA. Kenapa IPA? Kenapa IPA? Lah ini dia saya masuk dan saya tidak tahu gitu, mau menangis kah atau 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 sedih atau apa saja. Saya gemetar dalam selimut itu. Kemudian mereka berselor, saya mendengarkan dari dalam kamar mereka. Oh ya, ini ditinggal sama mama dan papanya, itu yang mungkin membuat dia menangis. Padahal tidak itu sebenarnya. Saya mendengarkan langsung suara kuntilanak yang ada di belakang rumah. Itu yang membuat saya ketakutan, teman-teman. Nah setelah itu saya kemudian mendengarkan bahwa ternyata memang di belakang rumah saya itu, di pohon asli itu sering terjadi penampakan atau orang-orang melihat sesuatu hal di situ. Dan itulah cerita atau pengalaman mistis yang saya pernah alami sendiri. Dan kalau teman-teman tidak percaya atau tidak mungkin atau begitu, itu tergantung perspektif teman-teman semua. Tapi ini adalah cerita kebenaran yang saya alami dan saya ceritakan kepada teman-teman sekalian. Dan semoga cerita ini bisa menggambarkan teman-teman bahwa ternyata di luar sana atau di luar alam metafisik yang bisa kita lihat ini, ada alam lain yang kemudian selalu bisa membuat kita terlihat atau membuat kita tidak bisa, mungkin hanya orang-orang tertentu atau hanya orang-orang yang diperkenan oleh Allah untuk melihatnya itu bisa melihat, tapi kalau kita mungkin tidak bisa melihatnya. Oke teman-teman, demikian dulu cerita horor ini. Komen di bawah untuk apa saja yang akan kita lakukan atau untuk konten horor ini yang akan kita kembangkan. Ini adalah konten horor pertama. Semoga kedepannya kita akan menemukan narasumber yang bisa bercerita tentang akal sehat. Dan terima kasih sudah like, subscribe, jangan lupa dan share juga cerita ini. Kemudian bersama teman-teman bermanfaat.